kekuatan kita. Aku beruntung sambil senyum. Aku beruntung. Ucapkan berulang sampai benar-benar klik dalam hati. Aku beruntung sambil senyum. Aku beruntung. Ataupun aku penuh kekuatan positif sambil senyum. Aku penuh kekuatan positif. Pelan. Nikmati. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya akan menjabarkan beberapa hal penting yang mungkin sedang sahabat alami tentang penderitaan, sakit, ataupun kebingungan dalam menjalani kehidupan ini. Buat rekan-rekan yang sedang mengalami kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran yang berlebih, sadari bahwa hari ini ketika sedang menonton video ini, sadari bahwa apapun yang terjadi sudah seharusnya terjadi. Tentunya dalam kesadaran ini membawa Anda pada sedikit ketenangan. Karena ketenangan itu dapat kita dapatkan ketika kita dalam kesadaran penuh. Kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai psikosomatik dan gangguan psikis lainnya dalam segi spiritualisme. Banyak orang yang tidak sadar bahwa apa yang sedang dialami hanya sebatas gangguan ataupun satu penyakit. Padahal sejatinya itu semua adalah sinyal dari tubuh kita, dari pikiran kita, dari batin kita, bahwa ada yang perlu diberesi. Pertama, bahwa penderitaan yang sedang hadir sejatinya membawa kekuatan, ketenangan, kedamaian yang sangat luar biasa jika kita bisa mengelolanya. Ketika kita bisa melewati itu semua, tentunya hidup kita menjadi damai dan tenang. Banyak orang hidup dalam kesombongan spiritual, sehingga ia akan menyiksa diri sendiri, akan menggerogoti pikiran sendiri, akan menggerogoti batin sendiri, akan membuat sengsara diri sendiri. Kenapa banyak orang yang emosi, marah, kecewa, menderita? Pertama adalah selalu merasa benar. Yang kedua adalah semua menganggap adalah miliknya. Yang ketiga adalah merasa dirinya memiliki power. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa membuat seseorang terbawa kepada penderitaan hidup ya sahabat-sahabat. Penderitaan hidup tentunya jika sedang kita alami sejatinya itu menguatkan, memberikan kita pembelajaran penting agar kita kedepannya menjadi lebih baik. Tentunya ada hal yang perlu diperhatikan agar kita dapat terbebas. Pertama, ketika sahabat sedang mengalami satu gangguan pikiran ya, misal atau asam lambung dan lain sebagainya, ketika sahabat hanya fokus pada dua hal itu, seperti contoh makanan ya, apa yang dimakan yang berakibat pada lambung itu seperti apa. Terus ketika kita berpikir negatif, efeknya akan mengeluarkan sensasi seperti apa dan lain sebagainya. Dan ketika kita hanya fokus pada hal itu, tentunya kita akan sedikit lebih lama untuk bangkit, untuk sehat dan benar-benar damai kembali. Tapi ada satu hal yang memang terkadang dilewatkan oleh para penderita, yaitu tentang spiritualisme, di mana orang selalu mengabaikan bahwa sinyal yang datang itu berasal dari fisik maupun pikiran. Padahal sejatinya ada yang perlu diberesi, ada yang perlu diganti, ada yang perlu dirubah, ada yang perlu digeser, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah emosi. Ketika kita memiliki emosi, tentu emosi itu berasal dari berbagai pengalaman pahit kita di masa lalu. Entah itu perceraian, ditinggalkan, sakit hati, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penularan sejak lahir sampai saat ini oleh orang-orang di sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh rekan kita, oleh guru-guru kita. Dan yang ketiga, banyaknya program-program keliru yang kita baca. Nah, ini banyak yang memprogram banyak penderita gangguan psikis dan emosi tentunya ya. Entah itu bacaan-bacaan yang entah siapa yang menulis, terus lebih percaya tulisan daripada ahlinya, lebih baik
melihat sisi negatif daripada positifnya dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita rubah. Banyak juga orang yang ingin merubah orang terdekatnya, tapi dia tidak merubah dirinya sendiri. Banyak orang yang ingin merubah anaknya, suaminya, istrinya, tapi dia lupa untuk merubah dirinya, bahwa ada yang perlu diganti dari diri kita agar orang-orang di sekitar kita juga berubah. Baik responnya, cara dia merespon kita, dan lain sebagainya. Tentunya yang seperti kita inginkan. Jadi ketika ingin merubah orang lain, tentunya kita perlu merubah diri kita dulu, emosi kita. Karena itu sangat berkaitan. Ketika emosi kita dapat kita geser, tentu orang-orang positif akan hadir dalam hidup kita. Rezeki dapat dengan mudah datang kepada hidup kita, kesehatan dan keberuntungan. Kembali lagi kepada menggeser emosi. Tentunya ketika kita dapat menggeser emosi, kita sadar betul sambil merenung bahwa emosi kita apa saja yang selama ini mengganggu. Apakah emosi kemarahan, apakah emosi keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat itu juga termasuk emosi ya, sahabat-sahabatku semua. Jadi kita harus sadar dulu apa nih yang sering memicu kita. Apa kita ingin seperti orang lain, apa kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, apakah kita selalu merasa menderita hidup di dunia ini dan lain sebagainya. Dan beberapa orang sulit bangkit karena kesombongan spiritual. Saya merasa saya udah sangat taat kepada Tuhan, tapi kenapa saya diberi gangguan seperti ini? Nah, itu juga akan memperlambat. Saya adalah orang yang dikdaya di wilayah ini, tapi kenapa saya sakit seperti ini? Saya adalah orang yang dikdaya di kesatuan saya, di lingkungan saya, tapi kenapa saya seperti ini? Nah, itu yang akan membuat banyak sensasi ketika sedang mengalami psikosomatik. Caranya adalah ketika saya sedang mengalami psikosomatik, sadari bahwa ada yang perlu kita benahi dalam diri ini. Emosinya, responnya ketika membaca sesuatu ya sahabat-sahabat, sambil meresapi kata demi kata. Contoh kata aku damai. Banyak orang yang setiap hari tepuk dada, afirmasi dan lain sebagainya, tapi dia tidak merasakan, tidak menjiwai, tidak merasai, tidak hanyut dalam sebuah perkataan itu. Contoh, ketika kita mengatakan aku berdamai dengan diriku. Nah, ketika mengatakan aku berdamai dengan diriku, maka harus kita ikuti juga dengan rasa yang benar-benar aku berdamai dengan diriku. Sambil senyum, aku berdamai dengan diriku. Seperti halnya lebah yang sedang menghisap madu. Dia menikmati ketika sedang menghisap. Begitupun diri kita ketika sedang mengatakan kata kekuatan, kedamaian. Kita harus menjiwai dan merasakan benar-benar kekuatan kita, kedamaian kita, ketenangan kita yang benar-benar terasa sambil senyum. Jangan hanya aku berdamai dengan diriku sambil gerasa gerusu ya sahabat-sahabat. Kita harus sambil senyum. Aku berdamai dengan diriku, aku cinta diriku. Tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti diriku. Nah, contoh rasa seperti itu kok sulit ya mas kita dapatkan? Mudahnya contohnya seperti apa mas? Ketika sahabat-sahabat untuk kalimat-kalimat positif sulit mendapatkan rasanya, coba sahabat ambil rasa ketika tersinggung oleh perkataan orang lain. Misal, waduh kamu kok jadi kurus, aduh kamu kok jadi terlihat lemah dan lain sebagainya. Itu terkadang mungkin Anda sakit hati. Nah, itu Anda sedang mengambil saripati dari kata-kata itu, jadi membuat kita menjadi benar-benar sakit hati. Nah, tapi bagaimana jika kita sedang mensugesti diri sendiri namun menyerap saripati dari perkataan kita? Aku beruntung sambil senyum. Aku beruntung. Ucapkan berulang sampai benar-benar klik dalam hati. Aku beruntung sambil senyum. Aku beruntung. Ataupun aku penuh kekuatan positif sambil senyum. Aku penuh kekuatan positif. Pelan, nikmati, atau istilah kita khusyuk ya sahabat-sahabat. Nah, harus dapat saripatinya seperti halnya lebah yang sedang menghisap madu. Tentunya ketika kita menikmati, menjiwai, kita akan lebih mudah sembuh. Tidak hanya sekedar ritual dengar, self talk, pergi. Nah, self talknya juga semakin hari aku semakin sehat, semakin hari aku semakin damai. Terus tarik nafas,
kekurangan. Nikmati nafas saat ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nafas. Karena ketika kita masih bernafas, tentunya kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki apapun yang perlu kita bereskan. Hidup menurut beberapa pakar spiritual memang penderitaan, tapi penderitaan itu menguatkan kita sehingga kita terbebas merdeka dan menjadi damai serta mulia, atau membuat kita terpuruk bahkan hingga binasa. Nah sahabat-sahabat, semua ada pada diri kita. Lakukan kalimat-kalimat positif sambil resapi dan tersenyum pelan saja. Nikmati dengan mesra, dengan lembut. Ataupun kita terus-terusan fokus pada apa yang ada di luar diri kita, mencari obat. Padahal nyatanya dokter juga sudah mengatakan bahwa ini bukan penyakit kamu, ini pikiran kamu saja. Itu tandanya obatnya ada dalam diri kita. Kita mulai fokus ke dalam, kita benahi yang ada di dalam, kita beresi rumah kita yang ada di dalam, bukan yang ada di luar. Bukan mencari-cari apa yang harus kita cari di luar yang sejatinya belum tentu kita temukan. Sadari ini dan jadilah penuh kekuatan, sukacita, optimis, dan jadilah sehat. Siapapun yang menonton video ini selalu dalam kesehatan, kedamaian, keberuntungan. Tulis afirmasi sahabat di komentar. Saya Arya Surya. Salam bangkit penuh tenaga untuk sahabat semua. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye-bye.